Welcome to my channel, Just Mami Traveling with Imagination. Komandan tampanku bab 40. Belum siap. Hah? Besok? Ira terkejut. Ia belum menyiapkan apapun, sehingga Ira pikir besok terlalu cepat. Iya, kan cuti kita juga terbatas. Jawab Bian santai. Baginya menyiapkan barang tidak butuh waktu lama, sehingga pergi besok sudah lebih dari cukup untuk bersiap. Tapi aku belum nyiapin apa-apa, Bi, sahut Ira. Ia terlihat keberatan. Siapin lingerie aja yang banyak. Baju cukup bawa 2 buat pergi sama pulang. Canda Bian sambil tersenyum lebar. Ira langsung menyubit Bian. Ih, sembarangan. Gak gitu juga kali. Bisa masuk angin aku kalau cuma pakai lingerie doang tiap hari. Keluh Ira sambil menggigit bibir bawahnya gemas. Ya kan nanti diangetin sama aku sayang. Aku jamin, kamu gak akan kedinginan. Yang ada keringetan terus. Sahut Bian, ia tidak kesakitan ketika dicubit, sebab kulitnya cukup kencang sehingga sulit dicubit. Maunya, sekak Ira. Iya dong, mau banget. Bian tak mengelak. Ya udah, kalau gitu aku mau siap-siap dulu, ucap Ira. Ia tidak ingin ada yang kurang, sehingga Ira mempersiapkannya dari sekarang. Nanti malam aja kali yang. Ucap Bian manja. Yakin nanti malam kamu gak akan gangguin aku? Tanya Ira kesal. Ia yakin nanti malam Bian pasti akan menagih janjinya. Sebab siang ini Ira tidak mau melakukan apa yang Bian inginkan. Iya. Ya udah, sekarang aja deh. Ucap Bian sambil tersenyum. Ia mengalah daripada nanti malam dirinya batal mengambil jatah. Dasar. Ira pun beranjak dan turun dari tempat tidur. Ia menuju ke lemari untuk memilih pakaiannya. Pakaian kamu mau diberesin gak, Bi? Tanya Ira. Gak usah, aku mau bawa boxer aja. Sahut Bian santai. Pluk. Ira melempar sebuah pakaian ke wajah Bian. Ditanya serius juga. Ucapnya gemas. Loh, aku serius. Nanti di sana pasti ada bathroom. Itu aja cukup kok, biar nggak susah lepasnya. Jawab Bian. Capek ngomong sama kamu mah. Ira pun kesal, akhirnya ia membereskan pakaiannya sendiri. Bian terkekeh, padahal di kopernya ada beberapa pakaian, sehingga Bian tidak perlu menyiapkannya lagi. Namun ia senang menggoda istrinya itu. Saat Ira sedang asik berkemas, Bian terlelap. Ternyata ia yang sejak tadi usil itu pun mengantuk. Bagaimanapun tubuhnya merasa lelah karena energinya banyak terbuang. Ya ampun, dasar suami kayak anak kecil. Ngoceh dari tadi taunya pules. Kayak Aidin aja. Gumam Ira sambil geleng-geleng kepala. Ia ingat betul bagaimana keponakannya itu ketika mengantuk. Biasanya Aidin akan mengoceh atau rewel kemudian terlelap. Setelah membereskan pakaiannya, Ira pun keluar dari kamar. Ia membiarkan suaminya itu beristirahat. Aidin mana mah? Tanya Ira saat tiba di lantai 1. Biasa, lagi main sama Popa. Dia kan paling senang kalau diajak main di luar. Jawab Rani. Untung ada Aidin ya. Jadi pas papa pensiun bisa punya mainan. Hehehe. Ucap Ira. Iya, apalagi baby seusia Aidin ini lagi lucu-lucunya kan. Mana bulat banget gitu, jadi gemes. Untung juga papa masih segar, jadi gak ecok gendongnya. Canda Ira. Iyalah, papa gitu loh. Timpal Muh yang baru saja masuk sambil menggendong cucunya. Aidin, kok belum bobo sayang? Biasanya jam segini kamu udah bobo siang. Ucap Ira. Ia mengambil bayi itu dari gendonganmu kemudian memangkunya. Makanya,
Ini papa bawa masuk. Kayaknya dia udah ngantuk tuh. Sus, tolong siapin susunya ya. Pintamu. Baik, Pak. Jawab suster yang standby. Ia pun mengambil ASI yang ada di dalam freezer. Jadi, kamu mau berangkat kapan, Ra? Tanyamu. Berangkat kemana, Pak? Ira belum paham arah pertanyaan papahnya itu. Itu loh, katanya kalian mau bulan madu. Bulan madu kemana? Oh, Bian udah cerita ya? Rencananya sih ke Ciwidey, Pak. Biar nggak jauh-jauh. Jawab Ira. Mama mau ikut. Candamu pada istrinya. Ira terkesiap saat mendengar ucapan papahnya itu. Ia langsung ternganga seolah keberatan jika mamahnya ikut. Mu pun terkekeh. Segitunya kamu takut kami ikut? Ledekmu. Papah mah, keluh Ira. Ia jadi malu karena ternyata Mu hanya meledeknya. Papa juga tahu kali, Ra. Masa kita mau ngebuntutin orang bulan madu? Ada-ada aja kamu nih. Jelasmu. Ya kali papa sama mama mau bulan madu juga. Ledek Ira. Emang kamu mau punya adik lagi? Mu malah membalas ledekan anaknya itu. Idih, ya enggak lah. Gila aja kali aku punya adik. Yang ada aku tuh punya anak. Sahut Ira. Ia tidak mau memiliki adik lagi. Bagi Ira itu hal yang memalukan. Lagian, siapa juga yang mau punya anak lagi? Ngurusin cucu aja udah happy. Ucap Rani. Kalau mau juga nggak apa-apa, mah. Ucapmu. Enggak usah macam-macam deh, Pak. Sahut Rani ketus. Ia memang tidak ingin memiliki anak lagi. Bagi Rani, hal itu sangat merepotkan. Apalagi di usia mereka saat ini yang sudah tidak muda lagi. Ya udah nggak usah berantem, ucap Ira sambil menggoda Aidin. Oh iya, kata Bian, setelah bulan madu nanti kalian mau pindah ke rumahnya ya? Tanyamu. Iya, Pak, rencananya sih gitu. Nggak apa-apa kan? Tanya Ira. Kamu nih pakai nanya segala. Ya nggak apa-apa lah. Namanya juga kamu udah nikah. Papa udah nggak berhak untuk ngekang kamu lagi, Ra. Jelasmu. Basa-basi, Pak. Sahut Ira jujur. Dasar, anak siapa tuh, mah? Anak pakmu, ledek Rani. Udah aku mau ngeladen Aidin dulu. Ucap Ira, kemudian ia menggendong keponakannya itu dan membawanya ke kamar Zain. Setiap Aidin ada di sana, ia memang selalu tidur di kamar orang tuanya itu. Jika sedang tidak ada kegiatan, Ira memang sudah terbiasa mengasuh keponakannya tersebut, sehingga Ira tidak canggung lagi ketika harus mengeloninya. Kamar tersebut memang sudah lama kosong, kini difungsikan sebagai kamar bayi, sehingga siapapun bisa masuk ke sana, apalagi Zain dan Intan tidak tinggal di rumah itu. Beberapa jam kemudian, Bian yang sedang tidur itu terbangun. Loh, Ira kemana? Tanyanya. Ia bingung karena istrinya itu sudah tidak ada di kamar. Bian pun beranjak dari tempat tidurnya, kemudian mencari Ira ke bawah. Bi, lihat Ira nggak? Tanya Bian pada ART di rumah tersebut. Non Iranya lagi tidur di kamar Mas Zain, jawab ART. Oh, terima kasih, Bi. Ucap Bian. Ia heran mengapa Ira tidur di kamar Zain. Bian pun mencarinya ke sana. Kayaknya Bang Zin nggak ada di sini. Kenapa dia malah tidur di sana? Apa dia nggak mau tidur di kamarnya sama aku? Gumam Bian heran. Saat tiba di depan kamar Zain, kebetulan pintu kamar tersebut tidak ditutup. Bian pun mengintipnya secara perlahan. Oh, lagi ngelonin Aidin. Gumam Bian pelan. Kemudian ia mengendap masuk, ingin melihat istrinya itu dari dekat. Bian tersenyum kalau melihat istrinya terlelap sambil menepuk-nepuk paha Aidin secara perlahan. Sepertinya kamu sudah terlatih. Jadi nanti tidak bingung lagi ketika sudah punya anak. Gumam Bian.
Ia pun bangga bisa mendapatkan seorang istri seperti Ira. Dalam kondisi lelap saja, tangan Ira terus bergerak, membuat Bian senang karena istrinya itu bisa mengurus bayi. Tidur yang nyenyak ya sayang, biar nanti malam energinya full lagi. Bisik Bian sambil mengusap kepala Ira. Ia pun tersenyum karena yakin nanti malam energi Ira sudah full kembali. Setelah itu, Bian pun meninggalkan Ira dan pergi ke taman. Ia ingin mencari angin di sana. Mas Bian mau kopi? Tanya ART yang melihat Bian sedang duduk. Ia sudah lama bekerja di sana sehingga memiliki inisiatif yang tinggi. Boleh, Bi. Papa sama Mama kemana ya? Tanya Bian. Ia bingung karena kondisi rumah cukup sepi. Ibu dan bapak lagi istirahat di kamar. Biasanya nanti pas zuhur baru bangun, jawab Bibi. Oh, iya terima kasih, Bi. Ucap Bian. Kebetulan waktu zuhur tinggal beberapa menit lagi. Bibi pun pergi membuatkan kopi untuk Bian. Sementara Bian menunggu di taman sambil merenung. Seandainya hidupku bisa damai terus seperti ini, mungkin akan sangat menyenangkan. Tapi, rasanya itu sangat mustahil. Gumam Bian sambil melamun. Tentu kehidupannya tidak akan bisa damai saja, apalagi pekerjaannya sebagai garda terdepan keamanan negara. Bian harus selalu waspada dan siap menghadapi berbagai masalah. Ya Allah, semoga istriku kuat mendampingiku sampai kapanpun. Berikan kami kebahagiaan lebih lama lagi. Amin. Ucap Bian. Beberapa saat kemudian, Bibi sudah kembali dengan membawa secangkir kopi. Ini kopinya, Mas, ucapnya. Oh iya, terima kasih, Bi. Sahut Bian. Ia pun mengambil kopi tersebut kemudian menaruhnya di meja. Sama-sama, Mas. Kalau butuh apa-apa, panggil saya saja ya. Saya mau mengerjakan yang lain dulu, ucap Bibi. Iya, Bi. Tunggu. Bibi tahu nggak makanan kesukaan Ira apa? Tanya Bian. Tahu dong, Mas. Mbak Ira itu paling suka makan jengkol balado, jawab Bibi yakin. Bian terkejut mendengarnya. Hah? Serius? Tanyanya. Ia tahu selama ini Ira lama tinggal di Singapura, sehingga ia sangat kaget saat mengetahui bahwa istrinya itu sangat menyukai jengkol balado. Iya, dulu kan Mbak Ira lama tinggal di Singapura. Jadi kalau ke Indonesia pasti minta dimasakin itu. Jelas Bibi. Wah, terima kasih infonya, Bi. Selain itu apa lagi? Tanya Bian. Selebihnya sih Mbak Ira nggak pilih-pilih. Alhamdulillah, beliau suka makan apa aja. Jawab Bibi. Ya sudah, terima kasih infonya, Bi. Ucap Bian. Baik Mas, saya permisi dulu. Sahut Bibi. Keesokan harinya, Bian dan Ira sedang bersiap untuk pergi berbulan madu. Koper kamu ini aja, sayang. Tanya Bian. Iya, Bi. Sahut Ira. Ya udah, aku masukin koper ke bagasi dulu. Nanti aku tunggu di bawah ya. Ucap Bian. Oke. Saat itu Ira sedang duduk di depan meja rias. Ia ingin terlihat fresh sehingga merias sedikit wajahnya. Bian pun turun sambil membawa koper, kemudian memasukkannya ke bagasi mobil. Wih, mau kemana nih? Tanya Zain yang baru saja datang. Hampir setiap hari, Zain dan Intan datang ke rumah tersebut. Mereka mengantar anak dan susternya sebelum pergi bekerja. Hal itu atas permintaan orang tua Zain. Mau bulan madu, Bang? Jawab Bian sambil tersenyum malu. Asik tuh. Apa kita ikut aja ya, sayang? Goda Zain. Boleh kalau mau gabung. Tapi cottage-nya jangan deketan ya. Canda Bian. Zain pun terkekeh. Segitunya gak mau diganggu. Tenang aja. Kami pengertian kok. Tapi nanti kalau kami juga mau bulan madu kedua, titip Aidin ya. Canda Zain. Mas, tegur Intan. Waduh, kayaknya udah siap mau ngasih adik lagi nih. Canda Bian. Aku sih siap-siap aja. Cuma nyonyanya yang belum siap.
Jawab Zain sambil menjebik. Kalau gitu kamu aja yang hamil, Mas. Sekang Intan. Gitu aja ngambek. Ucap Zain sambil mencubit pipinya. Siapa yang ngambek? Enggak tuh. Sahut Intan sambil berlalu ia menghampiri mertua dan anaknya. Kalau bisa puas-puasin deh, berdua dulu. Nanti kalau udah ada anak, repot. Bisik Zain. Emang kenapa bang? Tanya Bian serius. Nanti juga kamu ngerasain, mulai dari puasa 40 hari, setelah istri lahiran. Habis itu kalian juga nggak akan bisa tenang. Ujar Zain. Kok gitu? Iya, soalnya tiap tengah malam kan baby suka bangun buat minta susu atau popoknya basah. Jadi aku pun sudah berbulan-bulan gak bisa berduaan terlalu lama. Jelas Zain. Ia hanya ingin berbagi dengan iparnya itu. Sebab Zain merasa dirinya belum puas menghabiskan waktu berdua Intan. Tak lama setelah menikah, Intan pergi ke perbatasan. Kemudian istrinya itu mengandung dan melahirkan. Sehingga waktu yang mereka habiskan berdua hanya sebentar. Oh, gitu ya? Terus gimana dong? Apa harus KB? Tanya Bian. Ya jangan KB juga, secara alami aja. Tapi kalau kamu pengen ngerasain kayak aku, ya silakan. Siapa tahu kamu lebih happy. Canda Zain. Abang kan tahu sendiri, aku sama Ira udah pisah lama. Jadi kalau bisa sih, pengen habisin waktu berdua lebih lama lagi. Ucap Bian jujur. Iya, tapi jangan terlalu lama juga sih. Setengah tahun cukup lah. Habis itu baru kalian siap-siap nyambut anak. Biar mentalnya juga siap. Nasihat Zain. Nanti aku coba deh. Tapi kalau emang udah dikasih, ya aku terima. Ya iyalah, masa mau ditolak? Sebenarnya ini sih cuma curhat aja. Soalnya aku lagi butuh waktu berdua. Ucap Zain jujur. Bian tak menyangka Zain bisa terbuka seperti itu padanya. Zain sendiri berani cerita karena menganggap Bian seperti adiknya sendiri. Loh, kok kopernya belum dimasukin, Bi? Tanya Ira saat sudah siap. Iya, tadi habis ngobrol dulu. Jawab Bian. Ia tidak menceritakan apa yang mereka obrolkan pada Ira. Ya udah, kalau begitu sekalian langsung jalan yuk, ajak Ira. Oke, Sahut Bian. Mereka pun berpamitan dengan yang lain, kemudian menuju ke mobil. hati-hati di jalan ya. Jangan berantem. Ucap Zain saat berdiri di samping pintu mobil Bian. Enggak bang, paling berantem di kasur. Canda Bian. Saat itu posisimu cukup jauh, sehingga Bian berani mengatakan hal seperti itu. Bisa aja. Ucap Zain sambil menepuk bahu Bian. Ra, jangan suka ngambek ya. Pesan Zain pada adiknya. Ia menunduk agar bisa melihat Ira yang ada di samping Bian. Iya, aku kan suka ngambeknya sama kamu doang, Bang. Sahut Ira. Bohong, padahal dia emang hobi ngambek. Ledek Bian. Ya udah, aku turun nih. Ancam Ira. Ia tak terima disebut suka ngambek. Tuh kan, gitu aja ngambek. Ledek Zain sambil tersenyum. Akhirnya Ira mengurungkan niatnya. Ya udah, cepet jalan deh sebelum aku berubah pikiran. Ucap Ira kesal. Bersambung.